Halo, kembali lagi kita akan kembali mengimprove sebuah laptop yang saya beli dengan harga 300.000 ya, yang sebelumnya matot, sekarang sudah nyala, dan sekarang kita akan upgrade di bagian baterainya. Satu sel ini 5300 mAh ya. Nah, ini ketika dia di seri yang bertambah adalah tegangannya. Yang awalnya 3,7 karena ada dua jadi tambah 3,7 lagi sehingga menghasilkan tegangan sekitar 7,4 ya untuk tegangan terendahnya, dan apabila fullnya 4,2 volt. Nah, karena dirangkai secara seri sehingga tegangannya menjadi 8,4 ya, perkiraan seperti itu ya. Nah, namun apabila baterai dirangkai secara seri, yang bertambah hanya pada voltasenya, sedangkan untuk arusnya, untuk mAh-nya dia tetap ya. Nah, untuk itu kita pakai 4 baterai, 2 seri, 2 paralel. Tujuannya 8,4 volt hasil dari seri tersebut nanti ketika kita sudah paralel menghasilkan arus yang dua kali lipat ya, yang awalnya 8,4 volt 5300 mAh menjadi 10.600 mAh ya, hasil penambahan dari dua rangkaian seri. Oke. Mungkin itu penjelasan singkatnya, dan kita akan rakit baterainya dan kita pasangkan ke uh, laptopnya ya. Dan kita akan lihat terlebih dahulu apakah BMS ini bisa tetap dipakai atau kita lepas saja. Harapan saya tetap kita pakai ya, karena ini penting untuk kesehatan baterai, dimana ketika dia sudah overcharge dia akan otomatis memutus. Ketika ada komponen short di dalam laptop ini, dia akan memutus arusnya juga, sehingga dia tidak terus menerus menyuplai tegangan yang bisa mengakibatkan fatal di uh, motherboard dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi kerusakan yang lebih fatal. Ini ya, untuk baterainya sudah kita lepas, tipenya ya seperti ini. Dia ukurannya sangat kecil, hanya berisi 2 sel yang membuat dia terlihat lebih tebal ya, karena ini ya penggunaan bracketnya ini. Dan ini apa namanya? Ini hanya segini ya. Bawaannya segini dan kita akan upgrade. Namun kita akan coba bersihkan terlebih dahulu tempat-tempat baut yang sebelumnya. Seperti ini ya. Ini kita akan bersihkan, kemudian ini ya. Ini kemudian ini kemudian ini ya, ini kita akan buang, kita akan ratakan, kemudian ini juga kita ratakan dua-duanya karena akan kita isi dengan baterai. Kemudian penempatan SSD-nya juga kita akan geser menjadi horizontal ya. Kita akan reposisi terlebih dahulu, atau kita akan lepas saja terlebih dahulu agar memudahkan pekerjaan kita ya.
Kita akan satukan keempat baterai ini menjadi satu ya. Namun kita akan coba dulu apakah dia bisa tanpa mengganti ini, tanpa melepas ini. Jadi BMS-nya tetap kita pakai satu baterai satu, biar ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan sudah terproteksi oleh masing-masing. Nah, ini sudah kita sambungkan ya, negatif baterai satu kita pasangkan positif baterai 2 ya. Kita akan coba ukur terlebih dahulu. Namun saya sedang bertanya-tanya apabila ini tidak dilepas kemudian ditambahkan BMS lagi, apakah dia akan tetap bekerja? Kita cek, kita coba bareng-bareng ya. Kita arahkan pada disable ya. Disable, kita lakukan pengukuran positif merah, negatif hitam. Kita tempel 7,5, 7,6, 7,6 bagi 2, 3,5, 3,7, 3,7 lah, sesuai lah ya. Oh, berarti kesimpulannya ini bisa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan bongkar terlebih dahulu sebuah baterai yang lama ya. Kita akan ambil BMS-nya karena ini kita belum tahu kebutuhan dari mainboardnya ya. Jadi fungsi BMS yang di baterai bawaan inilah yang menyuplai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan motherboardnya. Kita akan bongkar terlebih dahulu plastik hitam yang menutupinya. Kita akan coba bongkar untuk BMS yang ada di baterai bawaan, dan kita akan pasangkan ke baterai baru tanpa melepas BMS yang ada di sini ya. Nah, kita coba rangkai seperti ini dan kita akan coba ukur berapakah nilainya untuk output dari baterai. Malah ngedrop ya, 7,69. Kemudian kita akan mangkas bagian sini ya, kita akan kurangi tipis saja sampai sini. Sudah kita bersihkan dan kita akan pasang dulu mesinnya dan kita coba ini ya, nyalakan pakai baterai yang sudah kita modif tadi ya. Kita akan coba nyalakan dengan ini. Namun sebelum itu kita isolasi terlebih dahulu yang sekiranya berbahaya ya. Seperti kabel putih ini kita bungkus dulu. Kalau sudah seperti ini hanya untuk sementara ya. Kalau sudah fix nanti pakai isolasi yang tahan panas. Kita pasang dulu untuk mesinnya. Jika sudah terpasang seperti ini, nah langsung saja kita buka ya. Kita tekan tombol power ya.
jika tidak menyala ya, sepertinya kita butuh kita cas terlebih dahulu. Kita lepas, kita nyalakan, nyala ya. Oke, nyala ya, bagus sekali ya. Berarti eksperimen kita sudah berhasil, tinggal kita rapikan ya. Jadi kita tetap menggunakan ini ya, BMS bawaan baterainya kita pasang ya. Jadi kita menggunakan berapa BMS? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu untuk satu bawaan dari unit laptopnya, sedangkan yang 4 ini bawaan dari baterainya. Jadi harapannya lebih aman ya, lebih safety ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita rapikan dulu. Kita kembali lepas baterainya. Oke, baterainya sudah siap ya. Kurang lebih seperti ini, cukup rapi ya. Dan tetap tipis karena ukurannya cuma 4 mili. Dan lebih fleksibel ya karena sambungan 4. Bisa agak nekuk dikit gitu. Dan setelah itu kita langsung akan coba ke laptopnya. Dan kita coba pasangkan lagi ke laptopnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu, agar tidak bergerak kemana-mana, kita akan tahan menggunakan isolasi saja. Menggunakan isolasi. Kenapa kok menggunakan isolasi? Karena project ini belum fix ya. Jadi ada kemungkinan akan saya lanjutkan lagi, baik untuk speaker, terus pengubahan port chargingnya menggunakan Type C. Jadi kita pakai isolasi terlebih dahulu agar lebih fleksibel ya, untuk memudahkan kita pada saat pembongkaran. Karena ini akan saya bongkar lagi besok kalau sudah ada waktunya dan sudah ada part yang dibutuhkan. Nah, kita presisikan kurang lebih sesuai lah sama ini ya, dan imbang kanan kiri ya, biar si laptop tidak berat sebelah tapi imbang. Kurang lebih seperti ini. Kita kasih lagi untuk sampingnya agar lebih kuat. Mungkin ada masanya kita akan upgrade lagi ya, karena ternyata baterainya bisa ditumpuk lagi. Baterai bawaannya ketebalannya 2 kali lipatnya ini, jadi kita bisa double, kita kasih double ya, agar lebih awet lagi ya, kapasitas baterai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba ground test lagi ya. Kita cek lagi, kita harus benar-benar bolak-balik kita cek untuk mengecek apakah ada kesalahan, kekurangan sebelum lanjut ke hal yang lebih jauh. Kita pastikan terus manusia.
kita rapikan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita langsung buka dikit, kita pencet tombol power. Ya, belum ada respon ya, tandanya kita harus sentuhkan dengan port charging dulu agar sedikit mengisi dayanya ya. Setelah melakukan perbaikan BMS seperti biasa butuh dicolok terlebih dahulu. Ada yang tidak perlu dan ada juga yang perlu. Untuk BMS yang bawaan laptop ini seperti memang perlu dicas dulu sebentar untuk mengetahui apakah dia sudah connect ya, sebagai sensingan lah, casnya itu hanya sebagai sensingan. Nah, setelah beberapa saat kita coba cabut dan kita coba nyalakan. Oke, nyala ya. Kita tunggu sampai kedip satu kali, kemudian nyala lagi. Nah, muncul logo baterai ya, tandanya baterainya masih dalam keadaan kosong. Berarti project kita sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan completing mengenai apa aja yang dibutuhkan. Seperti ini ya. Ini akan kita pasang ya SSD-nya. Kemudian port tambahannya ya. Seperti micro SD, USB dan jack 3,5 mili. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sudah cukup rapi ya. Di sini ada motherboard, di sini ada SSD M.2 SATA, port tambahan. Ini ada baterai yang baru kita pasang. Ini ada speaker, dan yang paling penting adalah kita harus rondes. Oh, sepertinya aku melupakan satu hal. Kita harus membersihkan ini karena sudah kita pasang baterai. Jadi kita harus hapuskan ini, terus kita lem. Ya udah, kita singkirkan aja terlebih dahulu, nggak apa-apa. Yang penting kita nyalakan terlebih dahulu ya. Kita cek dulu. Pelan-pelan, hati-hati. Ini ya, kelihatan ya, rapi ya. Kita buat 90 derajat, kita nyalakan. Oke, nyala ya. Tadi baterainya habis. Saya akan mengikis bagian ini terlebih dahulu agar bisa dipasang ke unitnya. Dan saya biarkan laptopnya biar mengecas dulu sampai penuh agar sekalian kalibrasi ya, biar laptopnya menyesuaikan dengan kapasitas baterai yang baru ya. Oke teman-teman ya, kita sudah selesai finishing ya, kurang lebih seperti ini. Akhirnya saya tutup. Ini sebenarnya bungkusnya baterai, cuman sayang kalau dibuang, mending buat pakai tutup mesin. Terus ini ya, sudah kita pangkas ya, walaupun tidak halus banget, setidaknya rata dengan permukaan sebelahnya ya. Jadi ini dibuat rata, dan tutup SSD nya sudah saya lem dengan ini ya, case-nya belakang. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah saya cas juga, tinggal kita coba nyalakan ya. Ini sudah penuh ya, sudah mati indikator warna merahnya. Kita tutupkan. Sengaja tidak saya baut karena sudah saya bilang tadi kalau project ini masih berlanjut ya. Project upgrade laptop ini masih terus berlanjut. Jadi tidak perlu kita baut agar memudahkan pembongkaran ya. Nah, kita tutupkan saja. Nah, itu kiri kanan ya. Setelah itu kita coba nyalakan dan cek ya. Dan mungkin akan saya nyalakan seharian untuk mengetahui berapa lama dia bisa bertahan ya. Apakah akan bertambah lebih lama atau masih sama saja, mengingat baterainya tidak bermerek ya, polosan, jadi kita harus
Cek dulu, nyalakan. Baterai terbaca 98%. Sudah turun menjadi 97. Nah, ini dia. Energi rekomendasi, power mode-nya balance. Energi saver turn on 30% ya, kita tunggu aja. Estimasinya sekitar 7 jam 45 menit. Lumayan ya. Ini kondisi offline. Kita matikan dulu untuk Bluetooth dan Wi-Fi nya. Kondisi online. Kemudian tampilannya kita setting ke ini ya, lock screen. Mana ini? Dan screen timeout-nya kita atur dulu. Nah, ini dia. Biarkan baterainya menguras habis. Ini ya, terkuras habis ya. Kita kasih never. Oke, sudah never ya. Nah, kita biarkan saja seperti ini. Terus standby di status baterai. Mungkin itu saja ya yang dapat saya bagikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin mencoba mengupgrade baterainya juga boleh. Namun perlu diketahui ya, dimensi dari baterainya itu harus mendekati dengan dimensi baterai bawaan. Semisal tidak ada yang sama, bisa seperti saya ya, saya cek ukurannya dari mana ke mana itu berapa senti, kemudian kita bagi menjadi berapa. Misalkan bawaannya berisi 2 sel dalam bentuk rangkaian seri, jadi kita hitung nih, misal tadi ya 7,6, artinya 3,7 tambah 3,7 seri. Nah, kalau misal kita bikin 3 sel itu rumit, karena mau kita jadi rangkai seri nanti lebih dari 7,6. Nah, masalahnya di situ. Kita harus paham rangkaian seri paralelnya, dan kita harus mengerti dimensi dari baterainya. Kemudian pemilihan baterai yang kualitasnya bagus ya, jangan yang pilih harga terlalu murah, itu bisa jadi kurang bagus untuk dipakai. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya ya. Yuk.